wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Atas segala karunia nikmatnya, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian bahasa Arab kita, yang nantinya insya Allah ini akan menjadi ya kedepannya mudah-mudahan ya kita berazam akan menjadi sarana atau pintu masuk kita dalam memahami Al-Quran insya Allah ya. Jadi tapi tentunya kita ya puzzle-nya itu diketahui semua dulu. Ya, puzzle-nya diketahui semua dulu, kemudian dirangkai, dan baru kemudian kita bisa memahaminya akan secara utuh insya Allah. Tetapi ya jurumiyah ini itu masih kaidah dasar, jadi tidak semua terkuak atau terungkap ya di tata bahasa di dalam Al-Quran itu hanya dengan jurumiyah. Tapi insya Allah nanti misalnya kita lanjutkan ke, misalnya udah hatam ini jurumiyah, kita lanjutkan ke tafsir ya, langsung mungkin nanti ke tafsir, dan di salah satu pembahasan sebelum membahas mengenai terjemah kemudian isi kandungan Quran, kita akan juga mengupas mengenai posisi ya atau tata bahasanya dengan nahwu dan sorof. Jadi nanti ininya dikomplitkan dulu jurumiyahnya, baru akan menjadi misalnya alat dasar kita untuk bisa berkembang ya insya Allah. Tapi ini masih panjang ini perjalanan jurumiyahnya ya. Nah, nanti kita coba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah sampai dhammah ya sebagai alamatnya i'rab rafa. Dan sekarang kita lanjutkan ke wawu ya, ke wawu. Kemarin dhammah, sekarang wawu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu ada di dua tempat. Jadi ini matan jurumiyahnya udah dibaca ya, udah dibaca pada pertemuan kedua atau ketiga. Nah, nanti ini mengulas lagi ya, ini mengulas lagi keterangan itu dengan bagan yang lebih, mudah-mudahan bisa lebih jelas gitu ya dengan bagan seperti ini. Misalnya ini awalnya dhamma, sekarang menjadi wawu ya, yang kedua. Nah, wawu menjadi alamatnya i'rab rafa ada di dua tempat, yaitu di jamak mudzakkar salim. Al-jam'ul mudzakkarus salimu itu jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah kalimah isim ya yang menunjukkan arti banyak tapi laki-laki. Dan tidak berubah dari asal isim mufradnya, tidak berubah dari asal mufradnya. Itu jamak mudzakkar salim. Kalau berubah dari asal mufradnya dinamakan jamak taksir yang kemarin. Ini jamak taksir kalau dia ada ini berubah dari asal mufradnya. Jamak taksir itu bisa laki-laki, perempuan, atau benda. Nah, kali ini jamak mudzakkar salim itu adalah menunjukkan arti banyak. Yang banyak itu secara bahasa itu untuk laki-laki, tapi benda juga bisa. Ya, benda juga bisa. Dan tidak berubah, ini tidak berubah dari asal isim mufradnya. Contohnya adalah al-muslimuna. Ini jamak dari muslim. Ini muslimuna adalah muslim banyak, muslim laki-laki banyak. Mufradnya adalah muslimu, ya kalau ditambah al jadi al-muslimu. Ya, yang ketika rafa alamatnya dhammah. Ini al-muslimu di sini ya, dhammah. Nah, ketika dia menjadi jamak mudzakkar salim, maka alamatnya adalah wawu. Ini alamat rafa'nya. Kalau isim mufrad alamat rafa'nya dhammah, kalau jamak mudzakkar salimnya alamat rafa'nya adalah wawu. Ini satu orang muslim, ini muslim banyak. Jadi tidak berubah ini susunannya tidak berubah, muslimu muslimu juga. Cuman karena ada wawu nunnya menunjukkan dia jamak. Menunjukkan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah di asmaul khamsah atau asma khamsah. Asma khamsah adalah
Kalimat isim yang bentuknya ada 5. Ini bentuknya ada 5. Ya, yaitu apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya, abuka bisa menjadi abuhu, abuha, ya, abuki, ya, abunya ini maksudnya, ya, abuka, ada wawunya di sini. Ya, ini adalah bapak engkau, akhuka, saudara laki-laki engkau, hamuka, ipar engkau, fuka adalah lisan engkau, zumalin orang yang mempunyai harta. Nah, ini adalah asma khomsah. Ada 5 format kalimat isim ini dinamakan dengan asma khomsah. Nah, 5 jenis kalimat isim. 5 format kalimat isim. Nah, zumalin ini enggak harus malin, orang yang punya harta benda, misalnya orang yang punya apa gitu ya. Bisa saja yang lainnya. Zujahin, orang yang punya jabatan. Misalnya gitu, misalnya enggak harus malin. Tapi zunya ini adalah yang menjadi asma khomsahnya. Jadi orang yang punya harta, enggak harus harta, yang lainnya juga punya rumah, punya macam-macam ya. Jadi itu, ininya adalah asma, salah satu dari asma khomsah. Contohnya adalah koma abuka, berdiri bapak engkau. Abuka adalah menjadi fa'il, menjadi fa'il itu apa? Nah, belum dibuka berarti ini ada puzzle-nya yang belum dibuka ya. Ya, subjek. Kalau bahasa kita adalah subjek. Subjek dibaca rafa, alamat rafanya wawu. Sebab dia adalah asma khomsah. Nah, ini yang kedua, wawu. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau tidak saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah alif. Alif. Nah, alif menjadi alamatnya i'rab rafa, menjadi tanda dari i'rab rafa itu adalah di isim tasniyah. Al ismu tasniyah itu isim tasniyah. Apa isim tasniyah? Isim tasniyah adalah kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Dua itu bisa dua-duanya laki-laki, bisa dua-duanya perempuan, atau laki-laki dan perempuan tapi satu-satu berarti dua, atau benda yang sifat yang juga jumlahnya dua. Jadi hal-hal yang dua-dua itu dinamakan isim tasniyah. Kalau satu tadi mufrad, dua tasniyah. Contohnya koma al muslimani. Jadi dari bentuk mufradnya muslimun. Muslimun ya ini ya muslimun. Kalau tasniyahnya adalah muslimani. Muslimani, kalau jamak mudzakkar salimnya adalah muslimuna tadi, muslimuna. Jadi tadi wawu, sekarang alif. Ini adalah yang menjadi alamatnya i'rab rafa ya. Dia menunjukkan arti dua isim tasniyah. Jadi isim tasniyah menjadi i'rab rafa alamatnya adalah alif. Ini. Datang atau berdiri dua orang muslim laki-laki. Baik, itu isim tasniyah. Kenapa? Ya, alif isim tasniyah. Berikutnya adalah nun. Nah, nun. Ustadz, Ya. alif itu selalu alif lam enggak Pak Ustadz ya? Al gitu selalu al. Yang ini Pak, ya alifnya yang di sini. Muslimani. Enggak ada alnya bukan yang di sini. Alif yang ya, Yang di sini ya, muslimani ini. Muslimani yang alif di sini, Pak. Ya, ya. Ya, baik. Ini menunjukkan arti dua orang muslim. Muslimuna banyak orang muslim. Muslimun satu orang muslim. Berikutnya adalah nun. Nah, nanti kita sampai di sini mungkin hari ini. Kita coba ke Fatihah nanti, coba Al-Fatihah ya. Nah, ini kemudian nun. Nun menjadi alamatnya i'rab rafa ada di af'al khamsah. Tadi ada asma khamsah, isim yang formatnya ada 5. Ini juga ada af'al khamsah, kalimat fi'il yang formatnya ada 5. Ya. Itu apa? Apa yang dinamakan af'al khamsah? Af'al khamsah adalah kalimat fi'il mudhari ya, khususnya adalah fi'il mudhari yang bentuknya ada 5. Ya, ini maksudnya fi'il mudhari yang bertemu dengan, jadi saya tulis di sini misalnya adalah yaf'ala atau yaf'ula, yaf'ulu ya. Ini kalau ini yaf'ala misalnya, yaf'alu ya, yaf'alu. Ini kalau ada apa-apa harus dhammah dia. Kalau nggak ketemu apa-apa. Ini adalah fi'il mudhari dari fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Nah, kemudian ya
ini bertemu dengan namanya alif tasniyah. Alif tasniyah. Alif tasniyah. Nah, kalau dia bertemu dengan alif tasniyah, lu bertemu dengan alif tasniyah jadi yaf'ala. Maka ada nunnya di situ nanti. Ya, yaf'alani. Jadi asalnya adalah dari yaf'alu. Jadi yaf'alani. Ya. Nah, ini adalah fi'il mudhari' bertemu dengan alif tasniyah atau dari taf'alu menjadi taf'alani. Ya, dari taf'alu menjadi taf'alani. Kemudian selain alif tasniyah adalah wawu jamak. Ya, bertemu dengan wawu yang menunjukkan arti banyak. Kalau yaf'alu tadi satu orang adalah dia sedang mengerjakan. Kalau taf'alu adalah engkau mengerjakan. Jadi ini dari yaf'alu. Ini dari taf'alu. Ya, bertemu alif tasnya menjadi taf'alani. Kemudian ini juga dari yaf'alu, bertemu wawu jamak. Bertemu wawu jadi yaf'aluna. Ini artinya mereka mengerjakan, mereka laki-laki banyak mengerjakan. Kemudian taf'aluna, ini dari taf'alu. Kamu laki-laki satu orang mengerjakan. Taf'alu, bertemu wawu jamak menjadi taf'aluna. Kemudian ada juga taf'alina, bertemu ya mu'annasah mukhatabah. Karena menunjukkan satu orang perempuan yang sedang diajak bicara. Taf'alina. Jadi bertemu alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annasah mukhatabah. Ya, ini adalah namanya af'al khamsah. Ini af'al khamsah. Nah, selain yaf'alu bisa yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Bisa juga dorob dari doroba dan seterusnya. Yaitu ada di sorof, ilmu sorof. Itu adalah af'al khamsah. Nah, ketika dia menjadi i'rab rafa, alamatnya nun. Ada nunnya di sini. Nanti kalau i'rab nasab nunnya hilang, gitu ya. Ini tanda dari i'rab rafanya ada nunnya. Ya, begitu. Misalnya zaidani yaf'alani. Ya, dua zaid sedang melakukan pekerjaan, sedang bekerja. Antuma taf'alani, kamu berdua sedang bekerja atau sedang melakukan pekerjaan. Nah, itu adalah sudah dibahas mengenai alamat-alamat i'rab rafa mulai dari dhammah, wawu, alif, dan nun. Ya. Dan i'rab nasab berarti adalah berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita coba untuk membahas mengenai mengurai kalimah-kalimah gitu ya. Jadi kita sampai di kalimah dan i'rab rafa dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Kalimah isim fi'il huruf dan i'rab rafa dulu. Ya, nanti kalau ini apa ini? Itu yang lain ya belum bisa, nanti kalau disampaikan malah tambah kemana-mana gitu ya. Karena panjang sekali tentu pembahasan i'rab di surat Al-Fatihah saja ya. Itu panjang. Ya, misalnya ini dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai waladhdallin itu keterangannya panjang ini. Tapi tentu tidak semua, kita hanya mengidentifikasi yang kalimah-kalimah dulu saja. Baik ya. Kalimah dulu. Kalimah terus rafa saja gitu ya. Nah, kemudian kenapa dibaca rafa itu juga belum bisa dijelaskan semua, karena kenapa dia dibaca rafa itu ada sendiri nanti di belakang tentunya ya. Jadi akan bisa utuh kalau ini sudah hatam ya curugnya. Baik, jadi sabar ya Bu ya. Ya. Baik ya, kita mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, mulai a'udzu dulu. Mungkin Bapak Ibu boleh menyampaikan a'udzu kalimah apa begitu ya. Silakan, ini interaktif saja. Salah juga nggak apa-apa, saya juga bisa salah, namanya juga manusia, nggak boleh nggak mesti harus 100% benar ya. Kita bisa salah dan bisa saling mengoreksi. Silakan kalau suaranya ini ada
Maaf, ini suaranya bisa di ini kan aja. Apa? Alif Pak Ustadz. Ya, Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. A'udzu. Alif tadi. A'udzu, kalimah apa Pak Ihsan? A'udzu, kalimah apa Pak Ihsan? Oh, auzu. Oh, bukan sampai auzubillah, auzu ya. Ya, a'udzu dulu Pak, satu-satu Pak. Auzu berarti wau ya, wau. A'udzu. Ini a'udzu. Jadi a'udzu Alif dulu. lam. A'udzu kalimah apa? Ya, Kalimah tunggal dia. ya tunggal, betul. Ini menunjukkan tunggal. Aku berlindung kan, artinya kan aku berlindung. Jadi berlindung adalah dari sisi makna itu adalah kata kerja. Jadi pasti kalimah fi'il. Fi'il. Ya kan? Jadi kalimah fi'il nih Pak Ihsan dan Ya. semuanya. Jadi kalimah fi'il ya, nanti fi'il apa? Itu fi'il mudhari, belum dijelaskan. Fi'il mudhari, fi'il madhi dan semuanya. Tapi sekilas kemarin sudah disebutkan fi'il mudhari adalah kalimah fi'il yang menunjukkan arti kerja ya. Tentu kalimah fi'il adalah kalimah yang menunjukkan arti kerja sekarang dan yang akan datang. Jadi a'udzu ini aku sedang berlindung kepada Allah atau aku akan berlindung kepada Allah. Aku sedang dan akan berlindung kepada Allah. Bisa. Ya namanya kita mau ngaji gitu kan, baca a'udzu dulu. Baca ta'awud dulu. Ya, ini tanda dari fi'il mudhari adalah dimulai dengan hamzah. Jadi salah satu dari fi'il mudhari dimulai dari hamzah atau nun atau ya atau ta. Ini sudah ya, mudah-mudahan tidak di ini ada di Insya Allah saya yakin sudah disampaikan nih. Saya yakin sudah disampaikan. Anita yang Ustaz. Ana itu. Jadi Ana kalau itu. a itu Anita. artinya adalah a itu artinya adalah aku. Ya, kalau fi'il mudhari dimulai dari a artinya aku. Aku berlindung. Nah, gitu ya. Kemudian kalau dimulai dari nun, na'udzu, kami berlindung. Kalau dimulai dari ya, ya'udzu, dia berlindung. Kalau dimulai dari ta, ta'udzu, kamu berlindung. Nah, ini dimulai dari a, aku berlindung. Ini fi'il mudhari. Jadi ini adalah kalimah fi'il gitu ya. Kalimah fi'il dulu dah gitu ya. Kalimah fi'il dulu yang penting. Fi'il mudhari ya, kalau ditambah ini fi'il mudhari. Karena nanti ada pembahasan sendiri fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Ini kalimah fi'il. Kemudian billahi. Ayo monggo silakan. Yang enggak apa-apa di ini aja. Nanti kalau Isim. billahi kalimah isim. Betul. Ya. Tandanya apa, Pak? Atau Bu? Ya dengan. Dengan. Jadi ada baknya. Ini bak dulu. Jadi billahi ini ada berapa kalimah dulu nih? Billahi ini ada berapa kalimah dulu? Ada 2 kalimah nih billahi. Ya. Billahi ini ada 2 kalimah. 1 kalimah apa, Pak? Bu? 1 kalimah apa? Huruf Bi itu kalimah huruf. Ya. Bi itu kalimah huruf. Ya kan kalimah ada 3 ya, kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Huruf. Nah, bi ini kalimah huruf yang berarti dengan huruf jar ini, huruf jar. Ya, huruf jar. Ya, ini huruf jar itu kan ada min, ila, an, ala, fi, rubba kan ada min. Ada min, ada min ya, bukan minu ya. Min, ada ilah, ada an, ada ala, ada fi, ada rubba, ada juga ba. Ini ya salah satunya ini. Ada ba, ada kaf juga. Ya. Kalau bi dengan arti adalah dengan atau ini ya, aku berlindung dengan Allah atau berlindung kepada Allah juga bisa diartikan seperti itu. Bi itu adalah punya arti dia. Bi punya arti. Ya, maka kalau dia punya arti dan dia berupa huruf dan tidak bisa dipasang al misalnya ya, maka dia kalimah huruf. Ya, bagaimana sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bi adalah kalimah huruf, Allahi kalimah. Tadi Pak Ihsan bilang kalimah isim. Allahi kalimah isim. Sebab apa? Sebab ada huruf jar. Ya. Sebab dia ada huruf jar. Jadi salah satu ciri dari kalimah isim adalah ditandai dengan setelah huruf jar. Ini huruf jar bi. Ya, setelah bi kemudian billahi. Jadi billahi itu kalau billahi a'udzu billahi itu dari kata bi dan Allah.
ya. Bi Allah. Ini langsung ini hamzah wasal, nggak dibaca ini kalau tidak ada bi-nya dibaca Allahu. A-nya kebaca ini. Tapi karena dia hamzah wasal diwasalkan dengan huruf sebelumnya bi, nggak boleh dibaca bi Allah, nggak boleh. Nggak boleh bi Allah, nggak boleh ya. Itu hamzahnya hamzah wasal. Jadi billahi ya. Nah, ini bi Allah. Awalnya dari bi Allah, bi kalimah huruf, Allahi kalimah isim. Nah, kalau gitu isim dong. Allah ini benda begitu ya. Ya bukan artinya benda seperti makhluk. Ya Allah, zatnya Allah. Zatnya Allah ya. Dia masuk kalau kalimah ya kalimah isim. Ya, kalimah isim. Selain itu juga ada alnya di sini. Jadi tandanya itu setelah huruf jar dan juga ada alnya di sini. Maka punya dua tanda. Tanda secara fisik itu ada dua setelah jar dan setelah al. Dia ada alnya itu kalimah isim. Jadi sudah paham Bapak Ibu ya? Ini kalimah apa, ini kalimah apa ya. Kemudian min. Nah, Kata depan. min kalimah apa? Kata depan apa? Min itu kalimah. Kalimah kata kan depan. kalimah kan pilihannya hanya 3 Bu. Kalimah isim, fi'il, huruf. Jadi pilihannya hanya 3. Ini adalah kalimah min, kalimah Isim. Isim. kalimah huruf. Ini min. Kalimah. Nah, ya kan ini min dah ya. Min. Ya, kalimah huruf. Ini min. Huruf jar ini. Kalimah huruf. Berarti artinya adalah dari. Ini dari min. Min asyaiton. Yani min asyaiton ini hamzah wasal. Jadi sin tasdid itu dari sin sukun dan sin hidup. Ada 2 sin yang hidup dan hidup sukun dan hidup dijadikan tasdid minasyai. Min. Nah, karena tidak bisa dibaca kalau nunnya tidak dihidupkan, jadi nunnya dihidupkan dari min minasyaiton. Ya. Ini awalnya min asyaiton. Ya, min langsung sukun nih sinnya ya, atau alnya ini sukun. Alnya ini sukun nih. Ya. Nah, ini al syamsiyah ya. Ini ada lamnya, lam sukun di sini. Jadi karena ada 2 sukun di situ maka satunya dihidupkan. Jadi nunnya yang min jadi minah. Gitu ya. Itu minasy syaiton. Min adalah kalimah huruf. Huruf. Ya, kalimah huruf. Baik, Bapak Ibu ya. Jelas ya atau ditanya lagi? Jelas ya. Kemudian asyaiton. Kalimah apa Bapak Ibu sekalian? Isim. Isim. Betul, kalimah isim. Ya. Secara arti syaiton ya. Benda ya apa zat ya. Nah, kemudian selain itu cirinya apa saja? Coba bisa disebut. Ada al, betul. Ada alnya. Terus apa lagi? Ya. Min huruf. Setelah huruf min, bagus ya. Setelah huruf min, setelah huruf jar. Itu isim pasti itu ya. Setelah huruf jar itu pasti kalimat isim. Ya. Nah, jadi ini cirinya ada alnya dan setelah huruf jar. Baik, Bapak Ibu ini sudah kalimat isim. Kemudian arrojimi kalimah penyayang. Arrojimi kalimah Isim ya. isim. Kalimah isim benar ya. Ada alnya di sini ya. Nah, ini al. Ini kalimah isim. Rahim. Ya. Rojim. Kalimah isim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan terkutuk. Syaitan yang terkutuk. Maksudnya dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, arrojim kalimah isim. Tandanya adalah, Bapak Ibu, tandanya nanti ada alnya. Ini suaranya ramai banget ya. Dan kemudian selain al apa Bapak Ibu selain? Ini dimatikan dulu deh, dimatikan di sini. Selain al apa Bapak Ibu sekalian? Selain al ada yang ini adalah hafat jar. Ya jar ya. Jarnya ya ini ada namanya mudhof ilaih. Nah, ini juga puzzle yang belum dibuka ini. Ya, mohon maaf ini belum bisa dibuka sekarang ya. Belum bisa dibuka sekarang ini kenapa ini mudhof ada dibaca jar itu karena sebab dia adalah mudhof ilaih. Nah, dia mudhof ilaih. Yaitu mudhof ilaih itu apa? Mohon maaf belum bisa dibuka sekarang ya. Ini mudhof ilaih dibaca jar. Jadi kalau kita dulu di awal
kalimat isim itu ditandai dengan khofat, ya, dengan khofat itu jar. Jar itu, ya, khofat itu, ya, ada kalanya adalah dengan huruf jar, ya, dia setelah huruf jar tadi huruf khofat, ya, huruf khofat yang ini min, ila dan seterusnya itu setelah itu kalimat isim. Setelah huruf-huruf ini itu kalimat isim. Min, minasyaiton tadi. Ya, asyaiton kalimat isim. Ar-rajim adalah yang kedua selain huruf adalah namanya idhofah. Nah, ya, idhofah tidak disampaikan di depan. Idhofah. Nah, ini adalah khofat. Maka kalau dia khofat, dia kalimat isim. Jadi ini sudah tahu Bapak Ibu ya, a'udzu kalimat fi'il, bi kalimat huruf, Allahi kalimat isim, mina kalimat min kalimat huruf, asyaiton kalimat isim, ar-rajimi kalimat isim. Ya, satu lagi yang rafa di mana nih? Yang rafa ada di sini nih, yang rafa a'udzu. Ini rafa. Alamat rafanya apa Bapak Ibu? A'udzu alamat rafanya apa? Dhammah. Nah, ya. Alamat rafanya dhammah. Sebab dia fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari. Jadi di sini bukan di sini ya. Fi'il mudhari, ya. Ya, yang mana? Yang dhammah fi'il mudhari. Nah, ini Pak, Bapak Ibu. Ya. Nih. Jadi dhammah salah satu tempat di salah satu tempatnya i'rab rafa, ya, menjadi alamat i'rab rafa, salah satunya di fi'il mudhari yang sahih akhir. A'udzu, salah satu contohnya yang lain adalah selain yakumu juga a'udzu. Ya, a'udzu. Dhammah. Ini i'rab rafa. Jadi ketika bicara a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita baru bisa membuka di i'rab rafa saja. Ya, baru bisa buka di i'rab rafa saja. I'rab lainnya belum bisa disampaikan karena belum ke sana, belum nyampe, materinya belum disampaikan ya. Saya belum nyampe malah kemana-mana. Jadi yang bisa dibuka i'rabnya di sini baru a'udzu billahi, ya, belum Pak, ya, belum, semua belum. Ya, ini nanti insya Allah satu-satu nanti mudah-mudahan nanti juga bisa ngulang lagi billahi. Masih ada waktu ke bismillah? Udah cukup ya? Sudah jam 6 sekalinya. Jam 6. Nah, nanti mungkin besok kita ke bismillahirrahmanirrahim. Bisa Bapak Ibu nanti di di waktu-waktu yang sela gitu ya. Waktu yang sedang sela, sedang istirahat misalnya. Di angan-angan kira-kira bismillahirrahmanirrahim ini kalimahnya apa saja di sini ya. Gitu ya. Ini kalimah apa yang bismillahirrahmanirrahim saja dulu. Ya, dengan sudah tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kalau sudah bisa tentu kalimatnya satu-satu, hanya ada 3 pilihan, isim, fi'il, huruf, kan gitu ya. Tidak ada yang lain ini. Itu dari mulai a'udzu sampai waladhdallin. Ya, kalau bisa. Tapi kalau ini bismillah dulu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Kalimat apa saja. Ya, kalau bisa ini ada sekian kalimah misalnya. Ini ada sekian kalimah. Nah, kalimahnya apa saja gitu. Nanti di waktu-waktu sela saja, insya Allah besok dibuka lagi ya. Sambil kita maju sedikit-sedikit, kita ke mengupas, membahas ya. Fatihah dulu lah ya, Fatihah dulu sedikit kemana-mana nanti ya. Ya nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian mungkin? Ya. Masya Allah. Sementara belum ya. Jadi terima kasih, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mendalami ilmu agama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Ya, kita baca Fatihah ya untuk mu'alif dan untuk kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ibu. Kalau Ya. besok ketemu lagi ya Bapak Ibu semuanya. Terima Insyaallah. kasih. Insya Allah. Kita ditutup Pak ya Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum.
Atur ya. Ya.